kita ngomongin syarat-syarat wajib sholat Islam. Bagaimana kalau tidak Islam? Kafir, sekarang masuk Islam, sholatnya kudu diqodho apa kagak? Ini materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa la qadaa 'alal kafiri idza aslama illal murtadda, dan tidak wajib qadha atas orang yang kafir apabila telah masuk Islam oleh si kafir, illa kecuali wajib qadha orang yang murtad. Wala 'alal majnuni wal mughma alaihi was-sakrani ba'da suhwihim, gitu ya, ba'da suhwihim. Dan tidak wajib qadha atas orang gila dan orang yang ayan dan orang yang mabuk sesudah siuman mereka, illa idza ta'addaw bidzalika, kecuali apabila sengaja-ngaja mereka dengan demikian itu. Wala 'ala as-saghiri idza balagha, dan tidak wajib qadha atas anak kecil idza balagha, apabila telah memasuki baligh oleh anak kecil. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan paparan mafhum mukhalafah daripada syarat-syarat wajib salat yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana syarat wajib salat ada 4. Pertama Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, dan keempat adalah suci dari haid dan nifas. Dan ini paparannya masih memaparkan pemahaman terbalik daripada syarat-syarat itu. Saudara, Islam itu di dalam setiap hukum yang ada memiliki 2 tinjauan. Ada secara eksplisit, ada secara implisit. Ada zahir, ada batin, ada mantuk, ada mafhum. Dan bila kita memahami konsep ini, maka muslim tidak akan menjadi kaku
di dalam memahami ajaran-ajaran luhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab dalam usul fiqih dijelaskan al-amru bisyai'i huwa nahyu bididdih. Perintah mengerjakan sesuatu itu maknanya larangan pada lawanannya. Bila dikata syarat, maka akan keluar dari syarat. Seperti biar kita faham dan muslim enggak pernah kaku, mana eksplisit, mana implisit, mana zahir, mana batin, mana mantuk, mana mafhum, mana tersurat, mana tersirat. Semuanya konsep dalam sebuah hukum, di dalam aturan hukum-hukum Islam. Biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Itu namanya hukum tersurat, merokok dilarang. Kalau kita merokok di pom bensin tidak boleh dari tulisan yang ada. Itu disebut dalam ilmu usul fiqh namanya mantuk hadis, tekstual, tersurat. Kalau istilah hadis, dilarang merokok. Maknanya bukan itu doang. Jangan sampai saudara bilang enggak ada tulisannya kalau nabun. Berarti kalau nabun di pom bensin boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Itu namanya kita harus paham ada makna di balik tulisan itu. Jadi enggak mesti harus cara memahami itu kayak begitu. Dilarang merokok berarti nabun boleh. Itu namanya tidak mengerti sebuah ungkapan. Disebutnya dalam bahasa Al-Quran, hadis, namanya nas, teks hukum yang ada. Dilarang merokok itu akan melahirkan hukum dilarang nabun, dilarang motret, dilarang segala macam yang berbentuk api gitu. Ada arus dan itu bahaya. Begitu, enggak perlu ditulis dilarang nabun, dilarang bakar ban, enggak perlu, cukup segitu udah paham. Itu namanya orang yang cerdas di dalam memahami hukum, sehingga muslim itu tidak kaku. Ketika Nabi bilang barang siapa mengadakan sesuatu di dalam Islam, sesuatu yang tidak ada dalil dalam Islam, maka itu ditolak. Kata Nabi, terjemahannya begitu. Siapa orang ngadain sesuatu yang kagak ada dalilnya, itu namanya bid'ah. Kata Nabi, sesuatu yang kagak ada dalilnya namanya bid'ah. Begitu. Itu maknanya, itu namanya tekstual, dilarang merokok. Ada makna di balik itu. Siapa orang ngadain sesuatu yang Nabi enggak kerjain, tapi ada dalil dari Nabi, enggak bid'ah. Begitu maknanya. Maka Islam tuh enggak kaku.
Nabi nggak bikin kampus, UGM nggak ada zaman Nabi. Enggak bid'ah, enggak, isinya ada, belajar menuntut ilmu, ada dalilnya dari Nabi, boleh. Bid'ah bikin kampus SD SMP, kagak. Itulah Islam. Begitu. Kenapa? Karena mereka ulama tuh paham, biar Nabi nggak kerjakan, kalau masih ada sandaran dalil, enggak bid'ah kata Nabi. Begitu, maka tidak kaku, enggak apa-apa, yang penting ada sandaran dalil. Kalau yang enggak ada zaman Nabi bid'ah, itu repot. Berarti orang-orang di mujahidin nih, zaman Nabi ada enggak? Zaman Nabi hidup ada enggak? Namanya muka bid'ah. Apaan? Muka bid'ah. Emang apa? Enggak ada zaman Nabi. Enggak begitu Islam. Cara memahami agama tuh enggak kaku. Kayak begitu. Harus benar. Nah, balik kepada materi kita. Kita ngomongin syarat-syarat wajib sholat Islam. Bagaimana kalau tidak Islam? Kafir, sekarang masuk Islam, sholatnya kudu diqodho apa kagak? Ah, ini materi. Kata kiai kita, wala qadha'a 'alal kafiri idza aslama illal murtad. Bila kita telah paham bahwa syarat diwajibkan sholat, pertama kriterianya kudu muslim. Bagaimana kalau dia tidak muslim? Tidak wajib, karena tidak Islam. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat tidak ada, yang dipersyaratkan otomatis tidak ada. Bagaimana kalau non muslim masuk Islam? Dari kecil kafir, pas sekarang 2022 masuk Islam gara-gara nonton YouTube, masuk Islam. Mana umurnya udah 60 lagi. Ini gimana? Dia masuk Islam, dulu nggak sholat. Kalau kata teman kita nih, teman kita ada orang umurnya udah 75, pakai tongkat, jalan udah sempoyongan, pengen masuk Islam. Cina, umurnya 75, udah tongkat, udah payah jalan, datang sama teman kita mau masuk Islam. Kalau teman kita, gak usah begitu. Sama teman kita, gak usah. Emang apa? Enak banget dia. Udah di ujung pengen masuk surga. Gue dari dulu capek nyari-nyari surga, ngaji, sholat, tahajud. Gue capek nyari-nyari surga. Dia di ujung, enak banget dia di surga. Enak di dia. Gue capek dari dulu nyari surga. Dia udah di ujung, tinggal batuk doang. Besok juga mati, mau masuk Islam. Gak usah gitu. Sama teman kita. Ya enggak boleh begitu, kan hidayah Allahnya baru datang. Tapi kan enak dia di ujung, marah-marah mabok segala macam. Sekarang Islam, surga, enak di dia. Begitu. Gue udah capek nyari-nyari, pakai hujan-hujanan ngaji, pengen cari surga. Capek. Begitu. Kalau pakai akal, iya juga ya. Begitu. Tapi agama bukan berdasarkan akal, saudara. Wahyu, tuntunan. Bila ada orang kafir masuk Islam, perlukah sholat kemarin yang ditinggalkan sekarang umur 60? Kan umur 15 wajib sholat,
45 tahun dia nggak sholat dari kecil. Kata orang Betawi sejak bujak dia kagak sholat. Sekarang umur 60 nih masuk Islam, bersyahadat. Sholat yang kemarin-kemarin ditinggal perlukah diqadha? Maka jawabannya wala qadha a'dal kafiri idza aslama. Tidak ada kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan dulu-dulu bagi orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Tidak ada qadha. Dengan Islam pemutihan. Kalau udah pemutihan dah nol, bas, enggak perlu dikodok-kodoki, enggak perlu. Bagaimana kalau maksain juga? Gua pengen kodoin juga. Dulu-dulu kan gua nggak sholat, kata si Ahong sama Acong, gua mau kodok juga. Haram, dosa. Kalau dia kodok juga dosa. Ngodoinnya tuh kenapa dosa? Menentang agama punya ajaran. Kan nggak ada, nggak usah. Tapi kalau ada sampai punya pikiran pengen kodok, itu bukan jempol 1, 4 sama kaki. Gitu. Orang dibilang nggak usah bayar, dia ngotot pengen bayar. Begitu. Nggak usah. Dia maksa juga. Haram. Muraghaman li syariah, nginjak-nginjak aturan agama, dosa. Sebab Al-Quran sudah bilang dengan teks yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka semua non muslim, agama apapun asal mereka, bila mereka berhenti dari kekufuran, yakni bila mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Nol, balik dari nol, kayak Pertamina gitu. Dari nol dimaafkan kesalahan yang dulu-dulu, pemutihan. Tidak usah. Kata pemerintah, pajak motor bulan ini pemutihan. Itu dari nol enggak? Hah? Ini yang punya motor yang jawab nih. Pemutihan. Pajak motor bulan ini, mobil pemutihan. Itu bayar enggak? Hah? Bayar enggak? Ini yang punya motor aja yang jawab. Bayar enggak? Bayar. Yang diputihin denda doang. Begitu, bukan nggak bayar, bayar, cuman denda terlambatnya nol, begitu. Nggak ada denda pemutihan, tapi BPKB-nya mau bayar. Jangan, katanya pemutihan, ini hitam juga. Kita harus paham bahasa pemerintah kan ngerayu begitu. Kita tertarik nih, kagak, tetap bayar. Orang non muslim bila dia masuk Islam sebagai targhiban lil Islam, jadi memotivasi, bonus
dengan masuk Islam pemutihan nol. Makanya tahu itu orang umur 75 udah tinggal batuk-batuk doang, pengen masuk Islam. Surga enak nggak kayak begitu? Enak. Ada yang nyari dari kecil, kerja kudu istirahat doang, sholat, pengen nyari surga. Ini pengen surga, kata teman kita, gak usah. Dia kagak tahu kan hidayahnya datangnya di situ, ya nggak apa-apa. Orang Allah yang bilang dimaafin yang dulu-dulu. Mal muradu biyughfar lahu ma qad salaf la qada'a ba'dal Islam hina kufrihi. Enggak perlu diqadha sesudah Islam yang dulu-dulu. Dah enggak perlu, ente udah bak kertas putih begitu. Semua sahabat-sahabat itu mantan non-muslim. Bahasa kita orang mantan kafir, sahabat. Tapi dengan Islam mereka mulia. Mereka mulia dengan Islam. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memangkas kesalahan sebelum Islam. Tak boleh dengan Islam. Umar bin Khattab mantan preman kelas kakap, tapi nggak ada premannya. Kalau udah Islam mulia mereka. Islam tuh mulia, jangan dikotori. Islam tuh mulia, maka dengan Islam dia sudah muliakan diri. Hapus kesalahan-kesalahan yang dulu dilakukan. Jelas di surat Al-Anfal ya begitu, ayat 38 Allah bilang, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau dia paksa kodok dosa, nginjak-nginjak ayat ini, si kafir. Begitu juga dalam hadis yang sahih, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus kesalahan yang dilakukan. Sampai ke nama non muslim, Anda mabok berapa botol, berapa kerat, asal Anda bersyahadat, bas, dosa Anda habis. Anda berzinah berapa perempuan yang Anda lakukan, masuk Islam, bas, dosanya habis masuk Islam, besoknya mati, surga. Bak bayi baru lahir mati, surga. Bayi baru lahir mati, surga. Nggak ada salah. Begitu kalau masuk Islam. Illal murtad, kecuali mantan muslim. Mantan muslim, murtad. Orang murtad dulunya muslim, kecil muslim, Islam, akhirnya di umur 20 ngalamin pandemi corona, mana dagangnya kantin lagi, kantin, ya Allah, di kampus, di sekolah lah goyang, tutup kantin, sekolah kagak ada, sekolah tutup.
mana cicilan banyak, ada yang ngerayu ngiming-ngimingin mie, masuk juga, gue tutup utang lo, yang penting masuk agama gue. Dia masuk umur 20, sadar-sadar umur 50, 30 tahun gak sholat. Bagaimana nih ketika Islam lagi? Wajib qadha 30 tahun. Iya, kalau bisa begitu wajib qadha. Orang yang murtad, kecuali orang murtad, apa maknanya? Orang yang murtad dia wajib mengqadha salat yang ditinggalkan manakala dia kembali kepada Islam. Apa bedanya dengan yang kafir tulen? Sebab dia dulu sudah punya keyakinan bahwa sholat itu wajib pada dirinya. Maka ketika dia udah yakin sholat itu wajib, maka ketika dia menjadi kafir, keyakinan itu nggak hilang, sehingga sholat yang ditinggalkan dengan menjadi muslim kembali wajib dia mengqadha. Kayak utang aja. Kata kita, saya punya utang, atau kayak penjara, udah dimaafin sama yang didolimin, tetap aja hukuman berlaku. Benar nggak? Di penjara padahal udah damai, tetap aja hukum berlaku. Ngapain lu dimaafin masih gitu juga? Karena udah meyakini dia salah, begitu, walaupun dimaafin. Ini udah meyakini dia salah dulu, dengan ninggalin sholat itu dia tahu dia salah. Maka ketika dia sadar masuk Islam kembali, sholat yang ditinggalkan di masa murtad, di masa kafir, wajib hukumnya diqadha. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Orang udah dimuliakan dengan Islam, kenapa keluar dari Islam? Maka dia dihukum wajib qadha. Ketika dia enggak sholat saat murtadnya. Murtad itu banyak, saudara. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Penyebabnya banyak. Disingkat 3 jalur. Bisa murtad dengan keyakinan, bisa murtad dengan ucapan, dan bisa murtad dengan perbuatan. Dan banyak orang Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam di akhir zaman ini. Anehnya, borok punya pikiran keluar dari Islam, nganggap dosa aja kagak, dan itu banyak pada zaman ini. Borok keluar dari Islam di otaknya, nganggap salah juga kagak, banyak muslim kayak begitu. Contoh, dia bikin apa yang gede nih? Kalau maulid itu apa yang mas dibuat? Banner. Dia bikin banner. Mana kasih foto kiai lagi. Sian saya sama kiai itu. Makanya banyak kiai yang sakit, masuk rumah sakit, ulah pengurus masjid. Ini nih maulid Nabi, ada tulisan surat Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran bukan? Udah selesai muludan dibuang di got.
Quran, buang di got. Quran udah selesai mulut, buang di got. Quran dibuang di tong sampah, dosa enggak tuh? Dosa. Udah berapa kali tuh kayak begitu. Kadang kiai maulidnya udah selesai, gambarnya foto kiai masih dipampang aja di jalanan, kepanasan kiai, siang begitu kiai panasan, dia menak tidur, kiai dipanas-panasin, durhaka itu, dijemur kiai. Ya Allah, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Berapa kali itu kayak begitu? Mana kehujanan, kiai jadi panas dingin, dia enak aja dia tidur, udah saya taruh aja di situ. Begitu. Satpol PP aja yang ngeberesin. Ngaji kagak tuh Satpol PP, buang aja tong sampah. Yang dosa pengurus dituntut tuh. Kayak begitu. Hati-hati, makanya keluarga besar daripada Darul Mustafa Habib Umar bin Hafid nggak usah kasih foto dah, dosa gitu. Terusan aja kan, ujungnya dijemur kayak begitu tuh, siang Tokiai begitu. Mau lihat tahun kapan itu masih aja ada, udah 4 bulan tulisan yang ada itu begitu. Siang tuh ya, dipanas-panasin ini begitu. Jangan-jangan ngaji juga nih orangnya begitu. Itu kayak begitu. Bukan itu yang kita mau maksud. Undangan, ada orang bikin undangan ngawinin bocah, tulis surat Ar-Rum ayat berapa ya? 21. Wa min ayatihi, pakai kaligrafi, bismillahnya bahasa Arab. Gua kan agamis, kata dia, orang majelis begitu. Ada laqad kana lakum, bismillahirrahmanirrahim, Arab, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah, saya mengundang bapak ngawin anak saya nama ini tanggal sekian. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu Quran bukan? Quran. Udah selesai hajatannya, undangan ini di mana? Buang kemana? Tong sampah. Quran dibuang di tong sampah, dosa enggak? Kecil apa gede? Gede. Udah berapa kali kayak begitu? Dari dulu dapat undangan, tobat tuh dari begitu, tobat. Gunting dulu kalau muslim yang bener, ada undangan, ada bismillah bahasa Arab, gunting, kumpulin, pakai. Abunya buang di kali. Namanya muslim udah ngaji namanya. Begitu. Bismillah ditaruh di tong sampah oleh pembantunya. Ntar pembantunya dituntut di akhirat. Bukan saya kan disuruh Pak Bos. Waduh, di akhirat mumpung masih hidup, taubat, kumpulin undangan. Bismillah, bismillah, ini ada urusan Allah, Quran. Pikirin tuh ibu-ibu kita, kalau undangan tuh lihat Latin aja kan, bismillahnya. Kalau Latin nggak apa-apa, B-I-S-M, bismillah, begitu. Latin nggak apa-apa, nggak dosa. Lagi juga tulisan yang gedenya kan bukan bismillah, mohon 2000. Kan itunya yang gede ya kan, bantuin gua tenda belum lunas kan begitu. Jadi ndak usah pakai begitu, Latin aja muanya. Kalau saudara ngawinin anak, khitan anak, cek undangannya rapi, Latin aja, salamnya Latin aja, ndak usah
Gua kan santri, ribet. Nanti orang-orang yang kita kasih undangan tuh, dia nggak terima. Kan gua ini yang naruhin bismillah, dia yang hajatan. Kan kita hajat, mana 1000 lagi kita undang. Begitu. Kan ribet. Ya akhirat itu kan banyak yang dituntut sama Allah. Kan kita harus pikirin. Jadi ribet. Urusan-urusan ini jadi ribet. Begitu kata kita, gua kan orang majelis, sama aja, gak usah, laten aja, undangannya, bismillahnya laten. Kalau surat Ar-Rum pengen ditulisin juga terjemahannya aja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ada laten aja, gak apa-apa. Jadi kita harus hati-hati. Begitu. Kalau kita yakini nggak apa-apa buang di tong sampah, kafir detik itu juga. Quran. Begitu. Biar kita benar. Ribet. Banyak hal-hal yang enggak. Begitu saudara. Ulama tulis, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam Biqati'il Islam, tentang hal-hal yang membuat kita keluar dari Islam. Maka kiai kalau mau ngawinin orang suruh syahadat dulu. Kenapa itu? Preventif, takut nih orang ada kerjaan yang melanggar agama jadi keluar dari Islam, sehingga dia non muslim, supaya dia diislamin kembali syahadat, supaya dia nikahinnya benar. Begitu maksudnya syahadat. Yang kiai-kiai itu kalau mau kawin syahadat semuanya kan begitu ya. Tuh ngapain syahadat? Memperbaharui keislaman. Takut ada hal-hal yang keluar dari Islam, maksudnya begitu. Namanya tindakan preventif. Ngeri sebetulnya, dan kita harus belajar sebetulnya ilmu-ilmu kayak begini. Nanti tapi nggak kebaca kita di Bajatul Asai. Kalau ngajinya kitab Mirqat Su'udi Tasdiq Syekh Nawawi Al-Bantani, ada itu keterangannya, penyebab murtad lewat ini begini, banyak, bahaya. Singkatnya, orang murtad walaupun dia kafir, kalau masuk Islam wajib mengqadha solat yang ditinggalkan saat murtad. Berikutnya, wala 'alal majnuni, artinya kewajiban solat itu kan sama orang berakal. Berarti orang yang nggak ada akalnya, orang gila, orang pingsan, ayan, epilepsi gitu, orang mabok, sakau, fly, sakau, itu kagak wajib qadha bila telah sembuh. Orang gila kalau kemudian sembuh, sholat yang ditinggalkan saat gila kagak perlu diqadha, kagak perlu. Orang yang ayan kagak perlu diqadha ketika sembuh dari ayannya. Orang yang mabok, hilang akal, enggak perlu diqadha.
kalau udah sembuh. Dari mana ini? Dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunanut Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat peraturan qalam taklif dari 3 orang, anin naimi hatta yastayqidha, pertama orang yang tidur sampailah dia bangun, wa anis sabi hatta yahtalima, dari bocah sampai baligh, wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila akalnya hilang baru bakal ada peraturan kalau udah sembuh. Sehingga ketika gilanya kagak wajib diqadha salat-salat yang ditinggalkan saat gila, illa kecuali ada unsur kesengajaan. Mabok dah, maboknya sengaja. Dia sih kalau maboknya nggak sengaja makan durian 30 biji montong lagi, begitu mabok dia, akhirnya nggak sadar dari jam 10 baru sadar-sadar jam 5 sore, kan nggak sholat dohor. Sholat dohor yang ditinggalin kan nggak sengaja. Tapi kalau kita sengaja mabok-mabokan, wajib diqadha karena hilang akalnya, unsurnya sengaja. Kalau sengaja wajib diqadha. Kalau sengaja, Nabi bilang orang gila itu namanya tek hadis. Tapi kiai kita muncul orang ayan, orang mabok, intinya yang akalnya hilang. Enggak orang gila doang, siapa kek. Cuman yang penting jangan ada unsur sengaja. Kalau unsur sengaja mah wajib apa namanya diqadha. Termasuk orang yang bius kan sakit, mau operasi jam 10 dibius 10 pagi hilang, kan nggak sengaja. Baru sadar jam 5, nggak sholat dohor, nggak perlu diqadha, kan nggak ada akalnya. Tapi nggak sengaja dia, kan nggak ada unsur sengaja. Udzur, emang mau dioperasi, lewat 1 waktu nggak sholat, nggak apa-apa. Kalau sengaja ngajak pakai putau, ekstasi, bahasa anak-anak gaul nyimeng, itu mah wajib qadha sebab sengaja. Begitu. Orang digerogol aja pengen sembuh, ini yang akalnya waras pengen kayak digerogol, kan orang nggak bener gitu, nggak bener, akalnya ada biar hilang. Wala ala saghiri idza balagha. Ketiga, kan kudu berakal, kudu baligh, syarat wajib salat. Bocah kita dulu nggak sholat,
sekarang nih sadar jadi muslim kudu ibadah, hadir di majelis taklim, ngaji, umur kita 60 baru ngaji, kan nggak sholat tuh dari kecil. Dihitungnya dari mana? Apa dari brojol? Enggak. Waktu kita masih bocah enggak wajib qadha. Sholat kita yang ditinggalkan dari umur 7 tahun sampai 15 enggak sholat, enggak wajib qadha. Sunatkah? Sunat. Kalau mau qadha boleh? Boleh. Orang umur 7 tahun tuh disuruh sholat. Sholat kita yang di umur 7 tahun tuh kita qadha-qadhain bagus, ngegantiin yang dulu. Kalau yang umur 15 itu mau puguh wajib, ini mau di bawah 15 enggak wajib qadha. Tapi kalau kita qadha sunat di qadha-qadhain umur 7 tahun sampai balik. Kita qadha-qadhain 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahun qadha-qadhain. Ngapain? Qadha dulu waktu kecil, umur 7 tahun kan nggak wajib, tapi kan sunat sholat. Disuruh oleh agama anak yang umur 7 tahun sebelum balik wajib suruh sholat. Tapi emak gue yang gak nyuruh, ya udahlah kesalahan emak, jangan ditibain nama emak lah, tambah dosa dia, kita qadhain aja. Bagus. Itu begitu. Umur 10 tahun wajib sholat. Ayo wajib sholat, disuruh sholat, kemarin udah dijelasin, tapi kudu dipukul kalau nggak sholat. Jadi yang namanya anak kecil bila dia balik, apa laki apa perempuan, kagak wajib diqadha. Bagaimana kalau dia mau qadha? Sunat umur 7 tahun kita yang enggak sholat sunat diqadha. Di bawah 7 tahun tidak. Dari brojol gue mau qadhainnya dari lahir aja dah, kagak jadi. Yang dari 0 sampai 7 tidak wajib, tidak sunat, haram. Tapi dari 7 tahun sampai balik 15 yang ditinggali nama kita sholat, sunat sekarang diqadha-qadhain. Kalau pengen surganya duluan, begitu. Itu caranya, begitu. Sunat diqadha. Tapi yang di umur 15 ini itu sih bukan sunat, udah wajib. Cara taubatnya sholat yang ditinggal tuh bukan dengan nangis, tapi diqadha. Cara taubatnya kita listrik yang belum dibayar tuh bukan dengan nangis di loket PLN, tapi kudu walaupun nggak nangis asal bayar, nggak diputusin. Nangis mulu nggak bayar, udahlah ente udah nangis, gue bebasin aja, begitu nggak? Nah begitulah sholat yang kita tinggali. Cara tobatnya bukan dengan istighfar, tapi dengan qadha, karena dosa berkelas, beda-beda dosa. Kalau dosa itu melanggar kewajiban, tetap kudu dibayar. Itu begitu namanya taubat. Kalau larangan enggak, mabok kan larangan, kita enggak boleh mabukan. Dulu mabok, taubatnya cukup istighfar, habis begitu.
Tapi kalau kewajiban, wajib. Makanya orang yang wajib haji mati belum haji, badalin wajib. Haji begitu. Haji mana ngantrinya lama lagi, diintip lagi, tambah mundur gara-gara pandemi. Begitu, keburu mati. Teman kita kaget, sekarang umurnya udah 60, ngintip kemarin 3 hari yang lalu 50 tahun lagi berangkat. Sekarang 60, berarti umur 110. Gua hidup kagak ya, kata dia gitu. Kan saya bukan malaikat yang megang catatan umur. Mana tahu. Terus bagaimana? Udah nyetor aja dah. Urusan berangkat kan biar pemerintah, yang bikin lama ini pemerintah ya, ribet jadi. Ya udah dah, begitu. Begitu. Kalau kita sudah berkewajiban mah isu nyetor dulu, nyetor dah. Udah nyetor pengen tahu Mekah ya umroh dah, biar nggak dosa. Jangan alasan lama berangkatnya nggak nyetor, dosa, ngeri, takut kita mati. Sebab kata Nabi, man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan al hadis aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang punya duit cukup untuk haji, dipikir hajinya lama, dintarlah lama, lumayan 25 juta kali 2 sama bini 50 juta buat nyuntikan dana modal dagang nih warung, lumayan 50 juta, lama. Enggak nyetor, padahal kontrakannya banyak. Dibilang enggak haji bang, lama, enggak haji, sampai mati. Nyetor kagak, apalagi berangkat, nyetor aja kagak, gimana mau berangkat? Kata Nabi, siapa yang kontrakannya banyak, duitnya cukup buat haji, enggak nyetor, dia pikir lama inilah buat nambahi usaha aja, lalu mati. Kata Nabi, boleh pilih agamanya cuma 2, Yahudi atau Nasrani. Islam tolak, kontrakan banyak, ngebangun mulu, ke Makkah kagak, mati boleh pilih Yahudi atau Nasrani. Ka'bah tolak. Ketika dikubur ditanya, ma qiblatuka, apa kiblatmu? Dijawab sama dia, Ka'bah kiblatku. Mungkar nakir nanya, Ka'bah bener nggak? Kagak, duitnya banyak, bikin kontrakan mulu, beli mobil lagi, kontrakan lagi, beli mobil lagi, ke Makkah kagak dia, tolak dia. Banyak dikubur ngadep timur. Kalau saudara duitnya banyak, haji aja. Kontrak ada 10 jual itu buat haji, daripada mati kita bakal disiksa. Yang nikmatnya liwaris, mana bini kita mau kawin lagi sama musuh kita lagi kawinnya. Ya Allah, Fortuner kita yang naikin dia, Alphard kita yang naikin dia, enak di dia, kita yang disiksa. Ya Allah, mau ngapain? Tor dah, kalau wajib begitu. Kalau kita punya duit, nyetor aja kan 25 juta tuh pemerintah. Nih malam apa Selasa besok dah, ada duit nyetor aja. Berangkat urusan pemerintah. Kalau kita mau disiksa di akhirat, belum haji, pemerintah yang bikin lama, salahin dia. Yang penting udah nyetor, begitu, selamat kita, setor aja, begitu. Jadi kita lolos, begitu. Gua ngeri juga, mana pejabatnya gua lagi, begitu. Ya urusannya dah.
Yang penting kan kita enggak, yang penting nyetor aja, jangan nggak nyetor. Pusing kalau mikirin haji, pusing. Kawan kita di Makassar 50 tahun ngantrinya di Makassar. Kalau saudara tinggal di Makassar, saran saya, saudara anaknya baru lahir, daftarin aja. Lah kan 50 tahun lagi ya kan, baru brojol 50 tahun lagi, kan lama begitu. Ya Allah, puyeng mikirin haji ini, puyeng begitu. Apalagi tambah pandemi, tambah ribet, dipotong-potong, ya kan, ya susah. Tapi kita nggak usah pusing kayak begitu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku wajibkan sesuatu, kata Nabi, aku perintahkan Anda, kerjakan yang Anda mampu. Mampunya kita nyetor. Nyetor itulah kewajiban kita. Jangan kita alasan yang agak bangga haji, belum dapat panggilan. Ini nyetor kagak pengen dipanggil. Ini jawaban kagak bener ini. Nyetor kagak pengen dipanggil. Yang dipanggil mau yang apa? Yang nyetor. Kalau ente udah nyetor, baru jawabannya belum dapat panggilan. Itu benar. Nyetor kagak belum dapat panggilan. Begitu. Saya banyak kawan-kawan saya, ndak aja belum dapat panggilan guru, udah nyetor belum. Ini gimana? Siapa juga mau manggil? Begitu. Kita mau di bank aja nih, nomor 263 di loket 1. Itu dipanggil karena kita udah ngambil kartu, baru ada panggilan. Lah, ngambil kartu kagak pengen dipanggil. Kok kagak ada? Iya kagak nyetor. Begitu. Ada nggak tuh yang bilang gua belum dapat panggilan? Ada nggak? Yang mana orangnya nih? Gimana? Mau dipanggil nyetor kagak? Ini kagak bener ini. Nyetor dulu, udah nyetor tuh baru dapat panggilan. Nyetor kagak pengen dipanggil. Gitu. Kata pemerintah, miring lu. Begitu, nyetor dulu, nyetor, punya duit nyetor. Haji murah, Islam tuh nggak ada yang mahal, nggak ada ajaran Islam mahal, nggak ada. Islam tuh agama bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus membawa ajaran yang murah, tapi bukan murah. Korban kambing sama Samsung S7, jangan S9, S7 mahalan mana? Lah Samsung punya HP 2, motor punya 3, tapi ngorban nggak kuat, ngantri mulu tiap tahun. Motor punya 3, mana NMAX semuanya lagi. Malu nanti di akhirat bakal dituntut. Haji murah sama mobil Avanza atau Sigra dah begitu, sama Avanza mahalan mana? Mobil sama haji mahalan mobil bisa punya 4, 3 ke Mekah nggak nyampe dituntut di akhirat. Yang kayak begitu ngeri, mau ngapain? Hidup nggak pengen deket sama Allah, rugi. Kalau bahasa kami suka bilang sama kawan-kawan, nyetor aja dulu dah, berangkat membiarin di luar kendali kita. Yang kita mampunya nyetor. Kalau mampu, ngeri takut mati ditolak oleh Ka'bah ngadep timur. Banyak di kuburan Islam tuh kalau saudara pengen tahu, mati ngadep kiblat diadepin, ditinggal pada ngadep timur. Gara-gara begitu ngebangun kontrakan mulu, tapi ke Mekah enggak. Begitu banyak
zaman Abu Yazid al-Bastami, dari 1000 kuburan muslim TPU yang ngadep Ka'bah cuma 2, yang lain ngadep timur semuanya. Ada yang ngecek. Jangan-jangan kita bakalnya dikubur begitu kalau kita nggak nyetor. Kalau mampu nyetor ya. Mau ngapain? Sudah punya program nih, penambah kontrakan mulu. Syukur dulu dah sama Allah. Syukur begitu. Nggak bakal jadi miskin dengan haji, dengan umroh nggak ada yang jadi miskin, malah tambah subur. Begitu normal lah hidup. Bapak-bapak ngasih duit sama saya untuk santunan yatim 10 juta, ngasih sama saya 10 juta. Lalu sama saya nggak buat santunan yatim, buat kemana ya? Ke Puncak, ke Anyar, ke Bali. Bapak tahu kira-kira mau nitip lagi nggak? Mau nitip lagi nggak? Kenapa? Nggak amanah. Begitu yang bikin kita hidup susah, kayak begitu. Tapi kalau kita salurin benar, malah kelihatannya ngasih dikit kok nyalurinnya banyak. Pengen nitip lagi enggak? Begitu Allah titipin kita, dibawa ke Mekah. Allah demen nih, bener nih disalurin, kasih lagi, begitu. Malam mau tahajud biar rezekinya luas. Udah rezeki luas enggak ke Mekah lagi, bangun kontrakan lagi, bangun ini lagi, ke Mekah enggak. Allah enggak ada. Kalau pengen didemin Allah, setor muka ke Ka'bah, ke rumah Allah, makasih, dikasih rezeki, kasih lagi ya Allah, benar begitu. Nggak ada tuh orang yang ke Mekah jadi tambah sengsara, nggak ada. Itu begitu, saudara. Udah janji agama. Jadi kembali, kalau kita bocah balik, enggak wajib diqodho waktu masih bocah. Ketika memasuki balik enggak wajib qodho, tapi sunat hukumnya mengqodho solat-solat yang ditinggalkan sesudah umur 7 tahun. Yang di bawah 7 tahun tidak sunat dan enggak jadi kalau maksa-maksain diri. Ini saja yang kita baca tuh segitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Wallah.